Salam jumpa, bagaimana kabar Anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya Astia Dika. Selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan, dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Pipanisasi air di Desa Telogolele. Ceramah inspirasi. Air adalah sumber kehidupan. Namun sejak Gunung Merapi meletus tahun lalu, sebuah desa yang terletak 5 km dari puncak Gunung Merapi, yaitu Desa Telogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kesulitan air bersih. Sumber air yang ada tertimbun lahar dingin. Sisa mata air yang ada pun sudah tercemar belerang. Mengatasi situasi ini, bersama dengan warga, sebuah lembaga nirlaba Al-Azhar Peduli Umat membangun jalur pipa sejauh 12 km dari lereng Gunung Merapi hingga ke lereng Gunung Merbabu untuk mencapai sumber air bersih. Berikut ini selengkapnya. Desa Telogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa yang terletak sekitar 3-5 km dari puncak Gunung Merapi ini sempat mengalami kesulitan air bersih pasca letusan Gunung Merapi beberapa waktu lalu. Warga yang semula mengungsi dan telah kembali ke desa mengalami kesulitan air bersih. Ya, di desa dengan lebih dari 700 kepala keluarga ini, sumber air bersih yang ada tertimbun lahar dingin. Dan sisa mata air yang ada pun sudah tercemar belerang. Berupaya mengatasi keadaan ini, sebuah lembaga nirlaba Al-Azhar Peduli Umat bersama warga setempat membangun pipanisasi air atau jalur pipa sejauh 12 km dari lereng Gunung Merapi ke lereng Gunung Merbabu untuk mencapai sumber air bersih. Jadi kita pilih Telogolele karena Telogolele ini cukup unik desanya berada dekat dengan lereng Merapi sekitar 3,5 km dari puncak Merapi. Telogolele sebelum kami membuat program ini sebenarnya satu daerah kawasan yang daerah sulit air. Jadi mereka sulit untuk mendapatkan air, pernah suatu ketika mereka swadaya membangun air dengan masyarakat di kampung-kampung sebelahnya. Tapi air itu kemudian rusak waktu terjadi erupsi. Pipanisasi hancur oleh lahar dingin dan otomatis air tidak bisa mengalir ke desa itu. Pembangunan pipanisasi air dilakukan relawan Al-Azhar Peduli Umat bersama dengan warga setempat dan menghabiskan waktu sekitar 2 bulan lebih untuk proses pemasangan pipa. Pipanisasi ini bersifat permanen dan bermanfaat untuk jangka panjang. Pipa yang dipasang adalah pipa yang tahan panas lebih dari 200 derajat Celcius. Pemasangan pipa setebal 4 inci dan sejauh 12 km ini melintasi Kali Apung dan 10 jurang yang masing-masing berjarak 100-300 meter. Pemasangan pipa dilakukan secara manual. Artinya, bentangan kawat baja yang menyangga pipa ditarik menuju jalur di sebelahnya dengan berjalan kaki, menuju ke seberang. Yang berat itu merawat ini
Pembangunan jalur pipa senilai 700 juta rupiah ini terwujud berkat dana dari para donatur yang peduli terhadap korban letusan Gunung Merapi. Warga Dukuh Jurang Jero, Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbabu menunjukkan kepedulian dengan mengizinkan warga Telogolele untuk menyalurkan air dari sumber air bersih di desa mereka. Setelah pipa kumpul, kemudian kita mulai membentangkan satu persatu melalui 10 jurang sampai di lereng Gunung Merbabu. Di Gunung Merbabu itu kita dapat air punya warga namanya Desa Jurang Jero. Warga ini sangat luar biasa. Kami mencoba menegosiasi apakah boleh air warga Jurang Jero yang di wilayah Merbabu ini kita alirkan ke Merapi. Dan ternyata mereka dengan keikhlasan yang sangat luar biasa memberikan air itu secara cuma-cuma tanpa kompensasi apapun. Kita tentu berterima kasih dengan masyarakat itu. Iya, begitu Pak. Ceritanya warga masyarakat Kelurahan Telogolele itu kasihan sekali. Kemarin kena bencana lahar Merapi karena kekurangan masalah air minum. Tapi masyarakat warga Telogolele itu pergi ke sini minta tolong supaya warga masyarakat Telogolele itu kekurangan air minum, supaya minta bantuan supaya warga masyarakat Telogolele bisa minum air yang jernih. Iya Pak, warga masyarakat Dukuh Jurang Jero itu sangat kasihan sekali karena seorang hidup itu sebaiknya tolong menolong. Kasihan sekali kalau semua umat itu ada kekurangan air minum apa saja. Kalau bisa dengan Tuhan menghendaki itu supaya masyarakat tolong sama menolong dengan masyarakat sesama hidupnya, sebaiknya nanti Tuhan yang membalas yang sebaik-baiknya. Air bersih kini mengaliri Desa Telogolele. Tahap awal distribusi air dilakukan ke lebih dari 200 rumah di desa ini. Kesadaran pola hidup bersih dan sehat pun diharapkan akan meningkat. Aliran air bersih yang mengisi bak-bak penampungan air warga dan tidak berhenti mengalir seakan menjadi titik cerah. Harapan melanjutkan kehidupan baru pasca erupsi Merapi. Setelah itu ada dampak Merapi, warga sini kan tidak ada air. Habis itu terus pulang, di pengungsian kan 2 bulan, pulang sudah tidak ada air gitu. Di wilayah Blondo Mbak, itu namanya di Bumirejo, Bedak, Magelang. Terus pulang, terus warga kan bingung Mbak, wah ini mau gimana, air tidak ada. Setelah itu kita kan nunggu hujan, tidak ada hujan. Terus kena apa ya? Setelah itu ada hujan, mau bangun yang di pipa drum itu, yang di tempat Kalimbele itu. Terpaksa sudah tidak bisa Mbak, karena kena lahar dingin. Karena gini Mbak, air itu kalau dibagikan sama warga, itu kan belum mencukupi Mbak. Jadi belum mencukupi. Kalau insya Allah air yang dari Jurang Jero, ini insya Allah bisa ke tempat kampung-kampung, ke kakak-kakak sendiri, bisa bikin istilah MCK, air mandi gitu Mbak. Kalau dulu kendalanya cuma itu Mbak, orang mandi-mandi di depan, karena air mau dimasukkan ke warga kan peraturan di Dukuh tidak boleh, karena kurangnya air gitu Mbak. Ya itu pertama, itu air yang dari sana kan bisa bermanfaat untuk pertama air kecukupan sehari-hari, kedua yang penting terutama itu untuk wudhu Mbak, kesibukan untuk wudhu, terus pemandian, kalau ada jenazah, banyak Mbak kebutuhannya. Yang penting nomor 1 air itu untuk sumber kehidupan kita, gitu Mbak. Nah ini kan air masuk sini kan, air masuk sini. Pipanisasi air bersih di Desa Telogolele bukan hanya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap air bersih. Bawah
Namun nilai-nilai kepedulian untuk menolong sesama yang mungkin mengalami kesulitan yang sama pun ditanamkan kepada warga desa Telogolele. Kan membul di sini, nutupin ini nanti masuk ke ini, ke aliran rumah ini. Jadi membantu itu tidak hanya kemudian kita berikan, kemudian kita tinggal. Karena kalau hanya itu yang kita lakukan, maka nggak akan menjadi sesuatu yang berarti. Tapi bagaimana justru ketika kita datang misalnya ke Telogolele, kemudian kita membangun pipanisasi itu sebagai pintu masuk untuk membangun masyarakatnya. Masyarakat menjadi lebih humanis, menjadi lebih peduli, empati kepada sekitarnya. Ini yang nilai-nilai memang dibangun oleh Al-Azhar. Ya, membantu sesama dalam proses pemulihan pasca erupsi Merapi menjadi sesuatu yang sangat berarti. Menumbuhkan rasa percaya diri warga setempat untuk melanjutkan hidup, serta menanamkan nilai-nilai kebajikan sebagai wujud nyata cinta kasih.